Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi sahabat Hermina dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam rangkaian acara kesayangan kita semua nih, Hermina Talks. Nah, kembali lagi kali ini bersama saya Dr. Fitri yang akan memandu acara kita di pagi menuju siang yang berbahagia ini. Nah, pada kesempatan kali ini, sahabat Hermina, tema acara kita adalah jangan tunggu bertambah parah, kenali sejak dini gejala HIV. Nah, tema kita mengenai HIV/AIDS ini, sahabat Hermina, dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Desember 2022 lalu. Oke, kalau gitu langsung saja di sebelah saya saat ini sudah hadir nih narasumber kita yang ahli di bidangnya, yaitu Dr. Endah Nurul Aini, spesialis penyakit dalam. Halo, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Iya dokter Endah ini pernah ya dok ya. Sekarang dokter Endah lagi ya dok ya, dengan tema yang berbeda ya dok. Iya. Oke, temanya kali ini HIV. Baik, dokter hari ini alhamdulillah sehat dok? Alhamdulillah. Sehat, Fitri juga, dokter Fitri alhamdulillah ya? sehat, betul dok. Semangat dok, masih pagi. Oke, sekarang kita akan berbincang santai aja ya dok, berhubung ya masih pagi menuju siang ya dok. Nah, sekarang kan temanya mengenai HIV ya dok ya. Iya. Sebenarnya HIV ini mungkin udah bukan hal yang aneh lagi di kalangan masyarakat ya dok, sudah pasti mendengar gitu, ibaratnya penyakit yang mematikan gitu ya dok ya, dalam tanda kutip. Nah, sekarang kita bahas dulu dok, mungkin dari awalnya nih, HIV sendiri itu HIV/AIDS mungkin ya dok ya. Nah, itu apa ya dok pengertiannya? Silakan dok. Oke, jadi kalau HIV itu sesuai dari singkatannya ya, Human Immunodeficiency Virus. Jadi itu merupakan salah satu virus yang menyerang imunitas atau kekebalan tubuh seseorang. Untuk AIDS-nya itu sendiri adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi acquired itu didapat, immunodeficiency itulah imunitas atau kekebalan tubuh yang rendah, dan sindrom itu adalah sekumpulan gejala. Jadi sekumpulan gejala yang didapat yang menyebabkan imunitas tubuh seseorang itu berkurang. Jadi HIV itu adalah virusnya, AIDS itu nanti tahapan akhir yang menyebabkan adanya gejala-gejala yang menurunkan dari imunitas tubuh seseorang. Gitu. Jadi bedanya itu ya dok ya? Ya. HIV virusnya, AIDS adalah kumpulan penyakit karena HIV itu ya dok ya? Ya. Baik. Lalu untuk AIDS sendiri ya dok ya, itu ada tingkatannya atau gimana ya dok mengenai keparahan penyakitnya gitu dok? Oke, jadi untuk HIV ini sendiri kan virus. Nah, virus ini dia ada tahapannya, ada 3 tahapan. Yang pertama adalah infeksi akut. Infeksi akut itu ya ketika seseorang tertular dari infeksi HIV, itu awal mula inkubasinya atau mulai bergejalanya itu sekitar 2-4 minggu. Bisa bergejala itu seperti flu biasa atau flu-like syndrome. Jadi gejalanya itu nyeri badan, demam, terus pegal-pegal, atau bisa timbul seperti kemerahan gitu. Jadi mungkin orang menganggapnya hanya seperti infeksi virus lainnya lah gitu. Iya, dok. Kemudian tahapan keduanya itu adalah infeksi yang kronis. Jadi setelah infeksi akut masuk infeksi kronis, dimana kita sebut tidak bergejala atau asimptomatik. Nah, ketika seseorang pada masa asimptomatik ini, dia akan mengalami gejala itu cukup lama, hingga 10 tahunan gitu. Jadi fase ini biasanya orang tidak akan tahu, jadi seperti orang sehat gitu. Tapi virusnya itu sendiri dia mulai bekerja, bereplikasi dan menghancurkan dari sel-sel imun gitu. Nah, yang tahapan terakhir ini yaitu tahapan terakhir yaitu AIDS gitu. Jadi muncul gejala-gejala yang menurunkan imunitas tubuh. Jadi biasanya sudah cukup terlambat ya, gejalanya gejala-gejala berat, mulai dari penurunan berat badan yang drastis, kemudian diare yang cukup lama yang tidak sembuh-sembuh, diperiksa ini itu diberi obat ini tidak sembuh. Nah, mungkin harus diperiksa juga untuk HIV-nya. Kemudian gejala infeksi yang berulang, bisa infeksi saluran nafas berulang, atau infeksi bakteri sesak, atau infeksi tuberkulosis, dan infeksi di kepala juga bisa gitu. Jadi menimbulkan gejala-gejala infeksi yang seharusnya tidak diidap oleh seseorang, tapi infeksi yang seperti infeksi jamur, parasit itu bisa bergejala pada pasien dengan HIV/AIDS gitu. Iya, baik dokter. Jadi memang ada 3 ya dok ya, Iya. HIV-nya tahap pertama, tahap kedua, dan yang paling berat itu udah AIDS gitu ya dok ya. Karena memang nyerangnya itu imun atau kekebalan tubuh ya dok ya. Jadi kekebalan kita tuh berarti udah nggak ada lagi kalau kena HIV ya dok ya, kecil sekali. HIV itu dia lebih tepatnya menyerang sel imun yang kita kenal CD4. Nah, CD4 itu dia bertugas untuk mengenali imun atau patogen atau kuman dan menghancurkan. Ketika sel imunnya itu dihancurkan oleh HIV, otomatis
tubuh tidak bisa melawan infeksi. Makanya gampang banget keserang penyakit-penyakit ya, yang seharusnya tidak bisa diderita oleh orang yang punya imunitas. HIV itu sendiri bagaimana sih dok penularannya dok? Oke, jadi sebenarnya penularannya itu melalui cairan tubuh dan darah. Jadi cairan tubuh itu seperti apa? Jadi cairan tubuhnya itu berupa sperma, cairan sperma atau sekret vagina, ataupun berupa kontak darah seperti dari jarum suntik atau dari untuk pengguna tindik atau tato yang tidak berlisensi ya, jadi yang terkontamina virus HIV. Nah, dimaksud dari cairan itu dari kontak seksual yang tidak aman, kemudian dari yang sering berganti-ganti pasangan, dan terutama pada ibu yang sudah terinfeksi HIV itu bisa menularkan pada bayinya pada masa melahirkan, menyusui ataupun saat melahirkan gitu. Saat hamil juga bisa. Baik dok, berarti memang intinya cairan tubuh ya dok ya, dan darah. Nah, salah satunya itu seks bebas ya dok ya. Jadi kalau cuma misalkan pegangan tangan atau itu dok, sharing makanan itu tidak menularkan. Nah itu dok betul, banyak yang nanya kalau melalui ludah nih dok kan cairan juga itu menular nggak ya dok? Tidak menular gitu. Kecuali ada luka yang berdarah itu bisa menular, tapi kalau hanya ludah saja tidak menular. Oke, baik dok. Berarti ya itu tadi ya dokter. Jadi kalau memang ada penderita HIV tuh kalau kayak pegangan tangan, salam itu tidak menular ya, sahabat Hermina. Karena banyak nih, mohon maaf jadi paradigma ya dok ya, takut gitu ya, stigmanya seperti itu, takut kalau sama orang penderita HIV gitu ya dok ya. Oke, berarti penularan seperti itu ya dok ya. Makanya harus dihindari banget ya dok perilaku-perilaku yang tidak sehat ya dok ya. Nah itu berarti balik lagi nih dok ke gejala dan tanda, misalkan seseorang itu sudah terserang yang grade 3-nya ya dok, si AIDS-nya itu dok, gimana dok gejalanya dok? Jadi kalau sudah AIDS itu biasanya sudah kita anggap sudah telat ya, karena biasanya bergejala yang hebat itu sampai 10 tahun lebih lah baru mulai bergejala. Lama ya dok, jadi yang biasa ditemukan itu berbagai macam penyakit yang akibat dari turunnya sistem imun. Seperti misalkan jadi orang itu sering bolak-balik batuk pilek gitu, itu bisa, atau diare yang terus menerus sampai sebulan 2 bulan nggak sembuh-sembuh, atau pasiennya itu ada infeksi jamur atau parasit di dalam tubuh ya, jadi bergejalanya macam-macam gitu. Ada yang sampai penurunan kesadaran. Itu kalau kena ke otak ya dok ya? Kena ke otak bisa penurunan kesadaran. Penurunan kesadarannya bisa disebabkan berbagai kuman, ada tuberkulosis, ada parasit, berbagai hal yang seharusnya kalau kita memiliki imun tubuh yang baik akan bisa dilawan oleh tubuh kita gitu. Ya. Jadi memang tergantung ke organnya masing-masing ya, kayak tadi ke kepala kenanya otak ya penurunan kesadaran gitu ya dok ya, ke paru bisa jadi sesak ya dok ya, pencernaan, diare dan sebagainya seperti itu ya dok ya. Oke dok, berarti mengenai HIV ini, nah tadi dokter kan sudah sebutkan ya dok ya faktor risikonya apa saja. Nah berarti siapa saja ya dok orang-orang yang disarankan untuk pemeriksaan screening HIV dok? Oke, jadi sebenarnya pemerintah sudah cukup menggalakkan ya, terutama ibu hamil itu sudah disarankan. Semua ibu hamil harus diperiksa HIV, semua pasien tuberkulosis. TBC ya dok? Ya, TBC yang mungkin TBC. Selain itu ada pasien dengan risiko tinggi, contohnya itu pasien yang melakukan hubungan seksual yang tidak aman, kemudian penjajah seks dan LSL ya. Kalau mungkin yang belum tahu LSL itu laki sama laki ya, LGBT gitu. LGBT zaman sekarang ya dok. Atau yang warga binaan pemasyarakatan ya, narapidana. Selain itu pasien yang memiliki gejala yang tadi, gejalanya tuh gejala penurunan imun tubuh gitu. Mungkin nanti dilihat oleh dokter ya. Dan pasien-pasien yang pasien hepatitis B dan C juga biasanya kita sarankan. Selain itu pasien yang memang beresiko, jadi suami atau istrinya dikatakan positif oleh dokter positif HIV, sebaiknya diperiksa juga, atau ya anaknya juga harus diperiksa gitu kalau memang orang tersebut positif seperti itu. Oke, baik dokter. Ya sahabat Hermina, sudah jelas banget ya yang dikatakan dokter Endah, itu adalah orang-orang yang memang berisiko intinya mah dok ya, berisiko terkena HIV yang tadi sudah disebutkan gejala-gejalanya. Nah itu juga sangat disarankan untuk screening ya dok ya. Kalau kita lihat tadi yang kita sempat bahas masa inkubasi dok, berarti bisa menyerang dari usia berapa sih dok?
gitu. Apalagi di Oke. zamannya sekarang nih dok, mohon maaf ya dok, banyak nih Ya, pergeseran nih mungkin yang LGBT harus segala macam ya dok. harus bisa menular dari bayi karena ditularkan melalui betul. ibu bisa, Iya, jadi betul, bisa dok. saat hamil, bisa saat melahirkan atau saat menyusui. Makanya ibu hamil atau pasien dengan HIV sebaiknya tidak menyusui menyusui, bayinya. betul. Atau- Sebelum menutup nih dok, kita ke kesimpulan sama pesan dokter dari dokter sebagai penyakit dalam iya. dalam rangka memperingati hari HIV AIDS dokter. Iya, Maka, dan dok. memperingati Hari AIDS sedunia ini di bulan Desember, yaitu 1 Desember. Untuk HIV ini kita tidak perlu menjauhi orangnya yang Betul. terkena HIV, tapi kita harus merangkul dan menjauhi penyakitnya dengan cara melakukan pencegahan yang tadi sudah kita sharing gitu kepada teman-teman Hermina semuanya. Seperti itu. Baik. Oke, dan maka sahabat Hermina yang ingin berkonsultasi dan membuat appointment pada aplikasi Halo Hermina yang bisa di-download free pada Play Store dan App Store. Dari sana juga ada jadwal dokter Enda juga ya dok. Boleh Oke. disampaikan jadwalnya dok? Oh, iya. Jadwal prakteknya dok? Ya, setiap Rabu, Jumat dan Sabtu. Rabu, Jumat, Ya. Sabtu jam berapa dok? Ya. Beda-beda, nanti mungkin bisa Oke, di aplikasi. Nah, ya. ayo sahabat Hermina yang belum download dulu. Oke, atau membuat appointment di website www.herminahospitals.com atau call center kami di 15488, dan yang paling hits sekarang adalah Instagram yang sekarang kita lagi Hermina Talks ini ya dok ya, Instagram @rsu Hermina Pasteur. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih banyak dokter Enda Ya, atas sharing sama-sama. ilmunya. Terima kasih banyak Mudah-mudahan juga. Amin, insya Allah bermanfaat dok. Semoga sahabat Hermina sehat selalu dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.